In the night, you wake me up when the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleepless nights, you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down. I can't, baby, Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih teman-teman di channel Dapur Mini A dan R Family. Dan di video kali ini aku mau sharing lagi nih tentang rutinitas aku, rutinitas pagi sebagai ibu rumah tangga di dapur kecilku ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen tahu dan pokoknya pengen nonton lah ya, silahkan simak videonya sampai akhir. Buat yang baru pertama kali mampir, jangan lupa nih ya bantu aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman solid semuanya, pastinya ya doa terbaik selalu buat teman-teman, sehat selalu, bahagia keluarganya, dan dimudahkan selalu rezekinya. Dan lanjut, selesai menata piring, ini aku mau lihat dulu ya isi kulkas. Dan di sini tuh ada sayur walu yang udah food prep sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi mau aku masak, tapi lagi-lagi nggak habis ya, cuman sebagian aja. Jadi bagi dua aja untuk 1 cup itu. Dan di sini juga ada tahu sisaan food prep sebelumnya juga mau aku habisin untuk hari ini biar nggak mau bazir gitu ya, karena udah lumayan lama, udah lebih 10 harian tuh tahunya ada dalam kulkas. Jadi tahu itu sebenarnya awet ya teman-teman, cuman yang penting kita rajin aja, setiap 2 hari atau 3 hari sekali kita ganti airnya gitu. Dan kalau kita misalnya mau ngambil tahu dari dalam wadah yang sudah kita rendam kayak gitu, jangan sampai tangan kita tuh mengenai airnya itu, karena kalau tangan kita mengenai airnya itu yang bikin tahunya cepat busuk gitu teman-teman. Dan lanjut, ini aku mau rebus dulu ubi talas, ubi jalar ya, mohon maaf. Seperti biasa pagi hari kalau bukan ubi talas ya ubi jalar yang aku rebus. Ini buat mamah ya, karena beliau tuh sekarang lagi mengurangi makan nasi itu. Dan di sini sambil aku mau goreng tahu juga. Jadi tahu sisaan itu ada 2 potong gitu, dan aku potong-potong lagi tipis-tipis. 1 tahu tuh jadi 6 potong gitu, 6 irisan gitu ya teman-teman. Jadi tipis banget. Dan itu memang kesukaan kami ya. Jadi kalau makan tuh yang bisa dibilang kriuk gitu ya teman-teman. Ya sambil ngirit-ngirit juga sih sebenarnya. Dan ini sambil aku irisin bawang merah dan bawang putih biasa, bumbu andalan aku kalau mau tumis menumis ya. Jadi aku kalau tumis-numis sayuran, masak sayuran itu aku cuman pakai bawang merah sama bawang putih aja. Nanti tinggal aku tambahin bumbu halusnya kayak lada bubuk, kemudian ada juga roiko dan garam seperti itu. Dan ini bumbu tumis walunya ya teman-teman. Simple banget untuk masak hari ini, dan memang seperti biasa juga masaknya selalu simple. Pokoknya apapun itu kembali lagi sesuai dengan selera yang ada di keluarga kita ya teman-teman. Dan pastinya nih teman-teman semuanya juga pada jago-jago masaknya. Sangat menginspirasi untuk semua channel-channel yang setiap harinya selalu menyajikan menu masakan gitu ya. Pokoknya walaupun kita nggak masak, tapi liatnya aja tuh udah senang dan apa ya, nambah referensi gitu. Cuman waktunya aja yang belum ada gitu, atau moodnya buat masak yang seperti itu yang nggak ada. Jadi sesuaikan aja ya dengan selera. Yang penting setiap hari kita masih bisa makan dan masih bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga. Nah ini tahunya udah aku goreng seperti itu ya teman-teman. Jadi lagi-lagi nih bumbu legendaris, panci legendaris aku pakai. Dan jangan salfok ya sama tutup panci yang ada di sana itu tuh dari kayu ya teman-teman. Aslinya udah melepuh gitu, udah rusak, jadi sama Pak suami dibuatkan pakai kayu kayak gitu, dan masih bagus sih, masih bisa kepake. Nah untuk panci listriknya aku pakai untuk merebus menumis walu ya, sayur walu aku pakai di sana karena lumayan lama kalau misalnya aku harus nunggu supaya ubi jalar sama tahu ini selesai masak gitu, pasti lama banget. Sementara pagi hari aku selalu mengejar waktu gitu ya, waktunya dikejar-kejar biar cukup gitu teman-teman, karena ada kegiatan yang lain lagi yang harus aku laksanakan di luar rumah yang sudah terjadwal. Oke, di hari ini teman-teman semuanya masak apa? Pastinya menunya enak gitu ya. Selalu bikin ngiler kalau nyimak videonya teman-teman. Dan lanjut, ini aku tumis dulu bumbunya untuk bawang merah sama bawang putihnya ya. Nah, kalau pakai panci listrik kayak gini kita tuh harus jaga banget ya supaya
bagian anti lengketnya tuh nggak kegores teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan alat untuk kayak misalnya sendok yang dari aluminium atau yang lain-lainnya. Pastikan bahwa yang kita pakai tuh lembut dan nggak akan merusak anti lengketnya itu. Karena kalau udah merusak anti lengketnya itu tuh bakalan susah banget dan nggak enak banget kalau kita misalnya mau menggoreng gitu. Nah, cukup sebentar aja karena ini lumayan cepet banget kalau kita mau menumis ya. Jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali pakai panci seperti ini, jangan sekali-kali ditinggal kalau mau tumis-tumisan. Jadi kalau tumisan bawang merah sama bawang putih itu benar-benar diaduk, dijaga gitu ya, karena cepet banget gosong kalau kita tinggal. Nah, udah selesai. Kalau udah kuning-kuning kayak gitu, aku lanjut masukin sayur walu dan aku tambahin air. Nanti kalau udah ada mendidih, aduh belepotan deh. Nanti kalau udah agak mendidih baru aku masukin bumbu halusnya yang tadi sudah aku sebutin ya. Dan di sini tahunya juga sudah menguning, sudah mengering gitu ya, matang bagian bawahnya. Jadi aku balik lagi. Aku paling senang pakai pencapit kayak gini, jadi lebih enak gitu ya daripada aku pakai sutil gitu teman-teman. Aku nggak terbiasa. Jadi kalau sutil itu aku pakai misalnya kayak mau tumis-tumisan atau goreng-gorengan nasi kayak gitu. Tapi kalau untuk goreng tahu ikan aku biasanya pakai pencapit seperti ini. Ya balik lagi ya, sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Nah, ini aku kasih tahu juga ya buat yang nanyain di kolom komentar di video aku yang sebelumnya tentang masak-masak pakai panci seperti itu, panci listrik ya. Jadi untuk boros listrik aku nggak tahu ya kalau yang lainnya, tapi kalau aku pribadi masih dalam batas normal gitu, karena untuk listrik aku juga nggak naik sejak aku pakai panci ini. Biasa-biasa aja, bayar listriknya juga tetap sama gitu ya, nggak ada naik-naiknya. Jadi menurut aku nggak boros, karena untuk panci ini sendiri aku pakai hampir setiap hari gitu teman-teman, nggak pagi, siang, malam, pokoknya mau masak mie, mau goreng, mau masak bubur apa, aku selalu pakai panci ini. Jadi lebih simple aja kayak gitu. Apalagi nih kalau misalnya kompor minyak aku di kompor tuh minyaknya udah habis gitu ya, dan waktu mau masak udah kering gitu, nah itu paling males banget. Jadi aku akan pakai panci listrik tuh dari awal masak, misalnya 2 menu, 3 menu itu selalu pakai panci kayak gitu. Jadi hampir setiap hari aku pakai dan listriknya tuh masih normal kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk wattnya sendiri itu kalau nggak salah sekitar 225 watt sampai 450 gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh kita bisa ngatur juga untuk yang rendah sama yang tinggi gitu. Jadi kalau yang rendah ya standar gitu ya, cuman lama matangnya. Tapi kalau yang pakai yang high gitu, yang tinggi itu tuh cepet banget matangnya. Jadi kalau rebus-rebusan cepat mendidih kayak gitu teman-teman. Sudah selesai dan ini aku mau goreng kerupuk dulu. Kerupuk ini sebenarnya harus dijemur dulu gitu ya, karena lumayan lama gitu, sudah beberapa bulan di dalam toples. Jadi sebenarnya sih kalau dijemur baru digoreng tuh lebih kriuk banget gitu ya teman-teman. Cuman karena ini keadaan jadi langsung aku goreng aja seperti itu. Ini juga gorengnya nggak satu jenis gitu ya, ada 2 jenis kerupuk yang aku campur aja untuk gorengannya. Jadi biar enak gitu, apalagi untuk si kakak Vika tuh senang banget kalau makan pakai kerupuk, tapi malas gorengnya.
Untuk penggunaan minyak kelapa sendiri aku ngirit banget ya teman-teman, karena ini kalau kita pakai banyak minyak gitu nanti kan sisaannya banyak banget ya. Jadi sengaja gitu biar sekali habis aja ya. Kayak ini kan aku selesai goreng kerupuk, nanti langsung aku pakai untuk goreng ikan juga. Jadi paling sisanya sedikit banget, jadi bisa aku tambahin untuk minyak di sambalnya gitu teman-teman. Jadi nggak ada minyak sisaan yang lumayan banyak gitu ya. Karena kalau sisaan minyak kalau misalnya kayak goreng pisang, goreng kerupuk itu masih mending, tapi kalau goreng ikan itu warnanya udah nggak cantik lagi udah nggak kuning lagi, jadi kayak coklat kehitaman gitu. Jadi mending dihabisin aja seperti ini. Nah, ini ikan yang aku goreng juga ikan yang kecil-kecil yang waktu food prep kemarin ya. Kalau teman-teman nonton video sebelumnya pasti tahu jenis ikan apa yang aku beli. Aku sendiri nggak tahu sih nama ikannya apa, cuma suka aja, yang penting bisa dimakan gitu ya teman-teman. Dan nggak aneh-aneh gitu. Sebenarnya di kolam sih ada kayak ada ikan mujair, ada juga ikan nila gitu ya. Cuma ikannya tuh masih kecil-kecil banget dan belum bisa diambil gitu buat dimasak. Yang aneh lagi nih, kalau Pak suami itu kalau pelihara ikan di kolam walaupun tuh udah besar-besar, itu tuh jadi nggak tegaan banget kalau mau diambil gitu teman-teman. Jadi ikannya tuh dibiarin dulu, kadang tuh sampai nanti mati sendiri ikannya baru diambil buat makan gitu, buat goreng-goreng atau masak yang lain. Tapi kalau misalnya masih hidup-hidup ikannya dan asik gitu lihat berenang sana sini, itu tuh nggak bakal diambil. Jadi apa ya, bisa dibilang lebih banyak dipelihara di kolam aja dibanding buat makan. Oke, dan seperti biasa ya, belum selesai sih sebenarnya, masih ada ikan yang tadi aku goreng tuh belum matang juga. Cuman ini aku lanjut aja untuk nyuci piring dulu biar nanti kalau udah selesai goreng ikan, piringnya juga selesai gitu teman-teman. Jadi disambi-sambi kerjaannya, mumpung tempatnya juga deket banget gitu ya, nggak bolak-balik, dan memungkinkan lah ya untuk kita mengerjakan sesuatu disambi dengan yang lain. Ini yang namanya the power of emak-emak gitu ya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui teman-teman. Oke, dan ini sudah di penghujung video aku. Lanjut, aku mau ngelap dulu kompornya ya. Ini kompor ajaib aku teman-teman. Jadi kalau belum ada yang tahu juga atau ada yang baru dan masih stay sampai di menit ini kompor minyak tanah ya. Dan minyak tanah di tempat aku tuh masih murah banget. Jadi ini aku lap-lap aja seperti ini. Alhamdulillah stikernya masih bertahan, belum kegores apa-apa, masih awet ya teman-teman. Oke, dan sampai di sini dulu video aku. Semoga kalian terhibur dan dapat memberikan sedikit inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.